Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video tutorial tentang penggunaan SPSS dalam pembelajaran One Way ANOVA. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Lalu kita klik variabel view yang ada pada pojok kiri bawah yang sebelah kanan. Untuk soal kita menggunakan ini ya. Soal ini yang ditentukan adalah apakah data prestasi belajar kelas A, B, dan C berdistribusi normal. Apakah data prestasi belajar kelas A, B, dan C homogen? Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas A, B, dan C? Yang kita tentukan adalah prestasi belajar kelas A, B, dan C berdistribusi normal atau tidak, prestasi belajar kelas A, B, dan C homogen, dan apakah ada perbedaan antara prestasi belajar kelas A, B, dan C. Maka langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu klik di sini, kita tulis yang ditentukan adalah prestasi ya, maka kita tulis prestasi. Yang kedua, di sini per kelompok ya, kelompoknya ini kelas A, B, C ini masuk ke dalam kelompok. Jadi kita tulis di sini kelompok. Selanjutnya kita menuju ke kolom desimal. Kita klik kolom desimal, kita turunkan menjadi 0. Begitu juga dengan tabel kelompok, kita turunkan menjadi 0. Setelah itu kita lanjut ke values. Kita lanjut ke values, klik titik 3 ini, diklik. Nah, value-nya kita isi yang pertama 1 dengan label kelas A. Lalu kita pencet, lalu kita klik add. Selanjutnya kita mengisi value lagi karena kelompoknya dibagi menjadi 3, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, yang kedua ini kita ketik value-nya 2, labelnya kelas B, lalu kita klik lagi add. Yang ketiga, value-nya kita tulis 3, labelnya kelas C, kita klik add. Ketika kelompoknya sudah sesuai dengan apa yang ada pada soal, ada 3 kelompok, yaitu terdiri kelas A, B, C, dan di sini sudah kita tulis untuk value labelnya 3, maka kita klik OK. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu
klik data view yang ada pada pojok kiri bawah, yang sebelah kiri ya, data view. Nah, di sini ada kolom prestasi dan kelompok. Kita masukkan data prestasi ini yang nomor 1 sampai nomor 15 itu ke data prestasi di sini. Untuk kelompoknya di sini, untuk kelompok menggunakan abjad A, B, C, kelas A, B, C. Nah, dikarenakan pada format values tadi kita menggunakan 1, 2, 3, maka untuk penulisan kelompok di sini kita menggunakan angka 1, 2, dan 3. Seperti ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Datanya kita masukkan ke kolom prestasi. Untuk kelompok kita masukkan kelas. Jadi untuk kelompok ini kita masukkan kelas. Untuk kelas A kita tadi menggunakan format satu. Untuk kelas B kita menggunakan format 2. Untuk kelas C kita menggunakan format 3. Jadi kita masukkan di sini semisal untuk prestasinya 60. Maaf, sebentar. Untuk prestasinya 60. Kelompok berapa? Kelompok A. Kelompok A. Formatnya apa di SPSS tadi? Formatnya angka 1. Lanjut lagi. Data prestasinya 70. Masih kelas A. Yaitu menggunakan format 1. Lanjut lagi, kita langsung loncat ke kelas B ya. Di sini data prestasi kelas B yaitu 75 dan 50. 75 dan 50. Untuk kelompok, karena kelas B tadi kita menggunakan format angka 2, maka yang kita tulis di sini adalah angka 2. Begitupun dengan yang kelas C. Kelas C data prestasinya 80 dan 82. Ini kita ambil yang awal-awal saja supaya mudah dipahami, singkat, jelas, padat. Nah, untuk kelompok ini kita isi angka 3 karena formatnya kelas C tadi pada SPSS menggunakan angka 3. Seperti ini. Ini hanya contoh ya. Ini contoh. Nanti yang asli seperti ini. Ini semua data sudah saya masukkan ke sini. Dari 1 sampai 15, 60 sampai 78 yang kelas A saya masukkan ke sini, dan untuk kelompoknya saya tulis dengan format 11111.
walaupun dalam soal kita menggunakan huruf ya, kita menggunakan format huruf yaitu kelas A, tapi dalam SPSS kita menggunakan format angka seperti itu. Lalu kita klik analis ini ya, kita klik analis, terus kita klik lagi compare means, lalu kita klik one way ANOVA, klik. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, one way ANOVA ini, maka kita klik prestasi, kita klik panah ini, nanti masuknya ke dependent list. Untuk yang kelompok ini kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita klik option, lalu kita checklist statistik yang deskriptif dan homogeneity of variance test. Kita klik, lalu kita submit continue. Setelah option, ke tahap selanjutnya yaitu kita klik post HOC. Nah, di sini apa yang kita checklist? Yang kita checklist ada Bonferroni dan Tukey. Lalu kita submit continue dan klik OK. Nah, yang terjadi nanti akan seperti ini penampakannya. Di sini kita bisa melihat bahwa kelas A, B, C ada data deskriptif, ada data test of homogeneity of variance, ada ANOVA, ada post HOC test, yang meliputi multiple comparisons, ada juga homogeneous subsets. Di sini ada kolom tabel prestasi. Nah, kembali ke data yang ini ya, data yang asli yang sesuai dengan gambar ini tadi, yang sesuai dengan soal. Sama, yang kita lakukan sama, yaitu dengan setelah kita mengisi data prestasi ini dan juga kelompoknya seperti ini, lalu kita klik analis ya, terus kita klik compare means, lalu kita klik one way ANOVA. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, yang semula prestasi di sini kita pindah ke dependent list. Yang semula kelas di sini kita pindah ke faktor. Lalu kita klik option, kita checklist dua ini, deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik post HOC, kita checklist Bonferroni dan Tukey, kita klik continue,
lalu kita submit. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Untuk hasil dari soal ini tadi, ya, untuk soal ini, yaitu hasilnya adalah ini yang lengkap ya, yang datanya saya masukkan semua. Nah, dari analisis perhitungan one way ANOVA menggunakan SPSS dan hasilnya seperti ini, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa hasil dari analisis tadi, kesimpulannya pada tahap keberartian dengan taraf nyata 0,05 diketahui bahwa nilai SIG 0,008 lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas A, B, dan C. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil analisis sampel, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas A, B, dan C. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya, kami dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.